orang yang bilangnya bisa buka aura, tapi dengan cara sama metode yang gak logika gitu. Sebenarnya kita sendiri tuh bisa lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Buka baju semuanya di depan praktisinya, ya kan. Ada yang disuruh harus makan apa gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya di rumah. Amin. Balik lagi bersama saya Oik di program Kumis, Kupas Mistis, acara yang membahas hal-hal mistis di sekitar kita. Dan malam hari ini tema kita nggak terlalu serem ya, karena akan ngebahas seputar aura, yaitu auramu pancarkan daya pikatmu. Dan kebetulan saat ini sudah hadir di studio kita tamu kita yang istimewa, yaitu seorang pakar spiritual yang bergelut di bidang aura dan reiki ya. Mari kita sambut Master Ong. Selamat malam Master Ong. Selamat malam. Gimana kabarnya Master Ong? Baik, baik. Sehat ya? Sehat selalu. Iya, bugar nih Master Ong nih. Bugar. Gimana, lagi sibuk apa nih Master Ong? Ya biasa nanganin klien kita juga, terus juga ya banyak traveling juga, ziarah juga gitu. Itu klien dalam 1 bulan bisa berapa orang tuh kalau boleh tahu? Berapa orang ya? Kayaknya kadang nggak pernah dihitung. Berarti banyak dong Master Ong. Banyak dong berarti. Iya lumayan lah, lumayan lah. Karena Alhamdulillah. banyak orang bermasalah kan. Lanjut nih Master Ong. Maksudnya kita lanjut masuk ke ini. Aura itu sebenarnya apa nih Mas Terong? Dijelasin dulu nih biar sobat-sobat kumis di rumah tahu nih, maksudnya aura ini gimana sih? Oke, sebelum mungkin selamat malam ya para sahabat kumis ya namanya. Sobat kumis. Sahabat kumis. Saya mungkin jelasin tentang aura. Saya berusaha jelasin secara logika ya, karena di luaran sana kan banyak kan orang tuh berpikir tuh aura itu sesuatu yang ya mistis, yang nggak kelihatan, negatif. Ya benar atau nggak tahu gitu. Kebanyakan begitu. Ditambah lagi stigma negatif, ya kan, dari orang-orang mungkin karena buka aura identik sama kita pergi ke dukun, kita pergi ke paranormal, ngelakuin ritual-ritual yang ribet dan sebagainya gitu. Ya kan? Padahal aura itu sendiri ada sesuatu yang sudah diberikan oleh yang kuasa di dalam diri kita ya. Jadi kalau aura tidak hanya di manusia saja, jadi di binatang pun ada auranya, tumbuhan pun ada auranya, bahkan juga misalnya kursi, meja itu ada bayangan auranya. Jadi aura itu sebenarnya apa? Aura itu sebenarnya adalah energi yang terpancar dari suatu objek. Apapun itu ya, makhluk Apapun hidup itu. atau makhluk mati gitu. Iya, jadi karena kita manusia ini kan punya kelengkapan yang lebih dari makhluk lain. Jadi pancaran auranya kita itu pun juga bervariasi dibanding misalnya tumbuhan atau hewan gitu. Lebih banyak manusia. Manusia lebih ini, karena manusia kan lengkap ya. Kalau kita misalnya berpikir bahwa manusia itu kan punya 5 unsur gitu ya, ada elemen air, tanah dan sebagainya. Nah itu sudah sangat lengkap. Jadi kalau aura manusia itu sebenarnya lebih kepada, kalau saya mau jelasin tahu dalam mungkin banyak kan tidak tahu ngerti ya, misalnya tentang cakra ya. Kalau di misalnya di terminologi India, di Hindu maupun di Buddha, masalah cakra itu kan biasa bahwa manusia itu punya 7 cakra yang utama ya. Nah setiap cakra itu juga memancarkan energi ya. Nah di mana letak aura kita ya? Di luar tubuh kita. Kalau bagi yang mungkin bisa lihat itu, ya kita bisa lihat ada bayangan warna. Selain tubuh kita fisik, itu ada warna-warnanya. Dan warna ini bukan hanya satu, bisa berlapis-lapis. Ya. Katanya ada 7 lapis Mas Terong. Iya, 7 lapis itu berasal dari 7 cakra ya tadi. Oh itu. Ya. Nah, tetapi juga aura itu juga lebih konfliknya lagi kalau dia udah mencakup misalnya mental kita, emosi, alam bawah sadar kita, kemudian keyakinan,
ya keyakinan bisa cakup misalnya ke agama kita dan sebagainya. Jadi sangat luas sih sebenarnya. Yang mempengaruhi seorang itu punya aura yang ya setidaknya itu oke atau enggak gitu. Oh gitu. Jadi karakter kita juga berpengaruhin aura. Karakter hidup. Cara kita hidup, pola hidup kita juga itu berpengaruh terhadap aura kita sendiri itu. Itu kalau boleh tahu Master Ong ngelihatnya langsung kasat mata atau gimana nih? Jadi kalau namanya aura kan sebenarnya setiap orang sebenarnya bisa untuk melihatnya. Cuma mungkin tidak sejelas kalau mereka-mereka yang ibarat sekarang istilahnya kayak anak indigo atau orang yang punya kemampuan sixth sense gitu ya. Mungkin lebih jelas gitu ngelihat auranya. Tapi pada dasarnya orang awam pun bisa lihat sebenarnya dengan sedikit latihan lah istilahnya. Ya mungkin kita pernah ya misalnya di dalam gelap itu kita lihat tangan kita sendiri misalnya gini. Lama-lama kita lihat ada lapisan kayak tipis sekali sekeliling tubuh kita dalam keadaan gelap itu. Kita fokus kemudian kita lihat di ujung jari kita itu seperti ada selaput gitu, tapi bening gitu. Ya kan? Itu sebenarnya pancaran energi dari tubuh kita. Nah, cuma kalau kita latihan lebih dalam lagi, mungkin kita akan melihat warna-warna yang lain. Awalnya mungkin hanya kayak bening, kemudian putih gitu ya. Nanti akan muncul warna-warna yang lain. Ya tentu saja harus ada latihannya di kita. Ya. Ada latihannya maksudnya berarti, tapi di situ bisa dipelajari gitu ya? Bisa dipelajari dengan ketekunan tentunya ya. Ini ada nggak sih Master Ong kalau boleh tahu perbedaan antara buka aura putih sama buka aura biasa gitu maksudnya? Itu maksudnya apa ya Master Ong? Sebenarnya mungkin itu lebih mengacu kepada kalau dibilang putih sama hitam ya mungkin pada metodenya saya rasa ya. Metode membuka auranya. Jadi karena kita ini kan hidup di suatu budaya yang kental dengan kultur nenek moyang kita yang mengenal hal-hal yang mistis. Ya. Jadi ada orang yang berprinsip bahwa buka aura itu kayak seperti kita menggunakan kekuatan-kekuatan lain di luar diri kita, seperti misalnya makhluk-makhluk astral yang punya kekuatan tertentu, sehingga kita bisa punya aura yang mancar gitu dan sebagainya. Ya. Nah, karena itu biasanya teknik tradisional seperti ini biasa harus ada lelakunya. Mungkin dia harus puasa, ya mungkin dia harus melafalkan mantra tertentu sampai beberapa hari, ya dan sebagainya sehingga akhirnya dia bisa menyatukan dirinya dengan kekuatan yang ada di luar diri. Dan itu membuat aura kita memancar. Nah, negatifnya mungkin di sini tergantung nih makhluk yang membantu ini sifatnya positif atau negatif. Ya. Kalau dia sifatnya negatif, ya otomatis mungkin di satu sisi setelah dia dibukakan aura dengan cara yang seperti itu, dia punya dampak yang positif misalnya. Mungkin banyak orang tertarik sama dia, ya, mungkin rezekinya jadi lancar dan sebagainya. Tapi yang mendampingin ini kan juga ada sisi lainnya. Ya. Mungkin dia harus ada pantangan tertentu, harus ritual tertentu setiap malam misalnya atau malam tertentu. Kalau dilanggar ada konsekuensinya. Nah, tapi ada buka aura yang sifatnya tidak menggunakan hal-hal seperti itu, yang lebih alami. Ya, lebih alami. Kalau di saya ya, saya lebih cenderung ke yang sifatnya alami. Kenapa? Karena tidak ada pantangan, tidak ada yang harus kita takut. Kalau saya nanti lupa sesajen, ya kan, sayanya nanti jadi ada masalah gitu kan. Masalah ya. Nah. Lanjut nih, kalau misalnya ada contoh, misalnya kita sering tahu ya, kalau mau menikah itu cewek kebanyakan puasa dulu, biar lebih cantik. Apakah itu termasuk salah satu metode buka aura, Master Ong? Iya, kalau metode buka aura itu sebenarnya banyak ya. Jadi sebenarnya kita sendiri itu bisa lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Oh gitu. Sebenarnya. Ya, tapi kan banyak kan orang capek gitu kan. Udah dibantu aja sama paranormal, sama praktisi spiritual dan sebagainya gitu, sama orang yang ngerti gitu. Tapi sebenarnya metode buka aura itu banyak. Misalnya kalau kita mau ngambil yang paling simple, misalnya bagi umat muslim misalnya ya, wudu itu membersihkan aura. Oh gitu. Ya, sehari misalnya kita
apa istilahnya 5 kali 5 kali berwudu itu sebenarnya membersihkan aura. Ya. Dan itu bisa membuka aura sebenarnya. Oh gitu. Tapi dilakukan cara yang benar gitu kan. Iya, Bukan iya. asal-asalan gitu. Nah, atau misalnya dengan amalan-amalan tertentu, mungkin zikir tertentu gitu ya. Itu juga bisa membuka aura. Oh gitu. Itu secara sendiri ya maksudnya. Itu jalan sendiri. Mm-mm. Nah, metodenya banyak gitu. Dan kemudian misalnya dia juga bisa membuka auranya lebih positif dengan melatih dirinya selalu berpikiran positif. Itu juga bisa begitu? Iya bisa. Misalnya jangan selalu nanggapin sesuatu dengan negatif, tapi berpikiran positif ya. Itu juga bisa membangun aura yang positif di dirinya. Ya. Ada orang yang nggak buka aura tapi auranya bagus. Ya. Karena memang dia punya istilahnya punya faktor-faktor tadi, mungkin dia ya secara keagamaan mungkin dia rajin sholat, rajin sembahyang, rajin beribadah gitu ya. Mungkin kemudian cara berpola hidupnya mungkin juga berpikiran yang positif dan sebagainya. Nah itu otomatis auranya akan bagus. Ya. Tapi proses kalau yang berpikiran positif itu harus dilatih ya, maksudnya dilatih iya sendiri, jelas kan harus ada dari effort dari kitanya kan, harus ya. berusaha dari kitanya. Kalau enggak ya mungkin ya nggak bisa ya gitu kan. Gitu. Ini berarti buka aura itu gimana? Sama nggak sama pelet sama susuk gitu? Jadi sebenarnya setiap orang yang lahir ke dunia ini sebenarnya auranya ada ya dan terbuka, tapi tidak optimal. Oh. Jadi sebenarnya istilah buka aura itu sebenarnya bukan ini orang nggak ada auranya nih, saya buka, bukan. Kalau dia nggak ada auranya itu udah di rumah masa depan nih, nggak ada auranya gitu, ya kan? Tapi walaupun introvert sekalipun tuh ada auranya gitu? Ada auranya. Begitu kita lahir itu udah ada auranya. Cuma tidak optimal. Jadi optimal sama tidak optimal aja. Nah mungkin istilah buka aura ini lebih kita istilahnya mengoptimalkan aura yang kita punya. Gitu. Ya, cuma karena orang-orang sudah tahu istilah buka aura, ya udah kita pakai aja istilah itu sebenarnya. Sebenarnya harusnya itu mengoptimalkan aura tubuh kita. Lebih tepatnya seperti itu. Ya. Misalnya ini, Mas misalnya, oh ternyata kayaknya terlalu dominan nih aura orennya misalnya gitu ya. Sehingga orangnya terlalu ambisius. Karena terlalu ambisius, dianya gampang putus asa ketika tidak mencapai sesuatu yang dia mau misalnya. Ya gampang putus asa gitu. Karena wah menggebu-gebu gitu. Ini kan terlalu berlebihan, artinya tidak seimbang. Berarti itu orange-nya dikurangin apa gimana? Bukan dikurangin, itu udah bagus sebenarnya banyak. Cuma harus diimbangin sama yang lainnya. Mungkin diimbangin dengan aura yang mencerminkan rasa syukur. Ya, oh iya saya walaupun saya maunya ini, tapi sekarang saya baru dapat ini, saya udah sangat bersyukur gitu misalnya. Jadi itu bisa menyeimbangkan. Gitu. Nah, kebanyakan orang tuh tidak seimbang antara aura-aura ini gitu. Kalau bisa nggak sedikit dijelasin Master Ong, maksudnya warna-warna aura itu seperti apa gitu maksudnya? Iya, banyak ya. Mungkin yang paling ngetren kan orang bilangnya kayak indigo ya. Indigo itu kan dominasinya ungu ya, ungu nila, warna nila. Itu kan lebih kepada cakra di sini ya. Ini kan ada cakra aknya. Jadi ini lebih kepada cakra aknya yang mendominasi. Ya, sehingga ya itu menimbulkan efek mereka mungkin bisa secara spiritualnya bisa melihat hal-hal yang lebih tidak bisa dilihat orang awam gitu. Ya, makanya disebut anak indigo. Nah, ada orang yang mungkin lebih dominasi. Ya sebenarnya warna aura itu ya kayak pelangi aja. Ada biru, ada merah, ada kuning, ada campurannya. Tapi itu ada artinya sendiri-sendiri. Ada artinya sendiri-sendiri. Kemudian juga lapisan aura itu juga banyak. Misalnya aura yang paling umum untuk orang lihat itu adalah aura emosi. Misalnya saat sekarang ini saya lagi tenang, emosi saya lagi tenang, ya kan? Auranya tuh berbeda dengan ketika saya lagi marah. Ya. Tapi setiap orang itu punya aura basicnya, aura dasarnya. Oh gitu. Nah, aura dasar ini yang sejak kita lahir itu sudah bawaan. Dominan. Itu bawaan. Lebih dominan gitu ya maksudnya? Bukan dominan, tapi bawaan. Jadi contoh misalnya ya, yang paling simpel, segelas air putih, warna aslinya apa? Bening kan? Bening. Kita tambahin susu, jadi warnanya putih. Tuh nggak? Susu ini seperti emosi kita. Ya kan? Yang tadinya bening jadi putih. Ya kan? Terus kita kasih kopi jadi hitam.
Ya kan? Nah, yang campuran-campuran seperti ini, inilah emosi. Emosi ini kan sehari-hari kita. Ketemu orang kita senang, ada yang ketemu kita bikin kita marah kan, emosi. Nah, itu ada lapisan auranya. Oh, gitu. Kalau yang emosi ini tidak permanen. Jadi ya mungkin hari ini berbeda dengan besok, mungkin besok beda lagi besok gitu. Oh, gitu. Tergantung emosi kita gimana, bawaannya gimana gitu ya. Ya, ya. Nah, tapi kalau yang basicnya bening, putih, itulah dasarnya. Itu tidak berubah. Itu nggak berubah. Tidak berubah. Nah, jadi kalau yang kita adjust itu, istilahnya kita adjust, kita optimalkan, itu sebenarnya bukan aura emosinya. Karena aura emosi itu kan cuma sementara aja. Naik turun ya? Iya, naik turun. Tergantung situasi kita kan. Tapi yang kita perlu atur itu adalah aura bawaan. Aura bening itu. Mungkin ada orang yang kayaknya, ya tadi, contoh tadi misalnya terlalu banyak orennya, misalnya. Memang bawaannya begitu. Ya kan? Nah, karena dia terlalu ambisius, menyebabkan mungkin orangnya nggak asik nih. Dikit-dikit kayaknya pengen dominasi dibanding orang lain kan, sehingga teman-temannya semua pada menghindar gitu. Kalau nggak enak kalau ngomong sama dia, maunya dia aja yang menang nih gitu. Ya kan? Benar-benar. Ini yang kita atur. Setelah kita atur dengan aura-aura lain yang ditingkatkan, dia mungkin jadi pribadi yang berbeda, yang lebih tenang, yang lebih bisa ngerti orang gitu kan. Sehingga otomatis kan teman-teman jadi banyak. Iya, berarti diatur ya, di-adjust doang. Iya, ya, betul. Apa yang kurang, ditingkatkan, ya ibarat kayak kalau kita sound system tuh ada naikin treble-nya atau apa ya gitu. Di mixing gitu. Di mixing, seperti itu. Kalau susuk tadi kan, susuk katanya. Sebenarnya buka aura dan susuk itu sebenarnya mengacu pada metode. Ya. Jadi susuk itu apa? Apa yang dilakukan sama susuk? Ya, susuk itu juga meningkatkan aura. Salah satu metode untuk membuka. Salah satu metode meningkatkan aura itu susuk. Aura susuk. Jadi orang zaman dulu itu kan budaya kita ya. Kalau di luar negeri kan setahu saya nggak ada ya. Kalau dari teman-teman saya di luar negeri nggak pernah saya dengar ada susuk gitu ya. Tapi di Indonesia, di Nusantara ini ya ini salah satu budaya yang sebenarnya kalau kita nggak berpikiran negatifnya ya, sebenarnya ini suatu metode yang sangat bagus sebenarnya. Ya. Cuma sejalan dengan perkembangan ya kehidupan manusia sekarang ini kan mau tuh segala sesuatu tuh instan dan cepat. Maunya cepet ya. Maunya cepat. Hari ini kalau misalnya saya pakai susuk, besok udah harus terjadi tuh. Wah, mungkin tadinya susah jodoh, tiba-tiba jodohnya berdatangan gitu kan. Saya tadinya susah uang, tahu-tahu semuanya datang gitu. Maunya cepat. Akhirnya ya apa yang terjadi? Para praktisi ya oknum lah ya saya sebut ya mungkin. Mereka mencari jalan yang lebih instan, yang lebih cepat. Dengan cara apa? Susuk ini hanya media kan, ya misalnya emas, mungkin jarum. Intan mungkin ya, belian, jarum, emas lah ya, emas perak atau perak gitu. Ini kan hanya media. Nah, yang normalnya sebenarnya media ini merangsang titik-titik tertentu cakra sebenarnya dalam tubuh kita supaya lebih optimal. Oh, gitu. Namun sejalan dengan perkembangan, karena manusia ingin instan, akhirnya dipakailah metode-metode yang tadi, kolaborasi antara keinginan manusia dengan makhluk-makhluk astral. Ya kan? Makanya kenapa banyak orang pikir, kalau pasang susuk nanti matinya susah. Ya kan? Iya. Pernah dengar kan? Nanti banyak diganggu sama makhluk halus. Ya kenapa? Karena media susuknya itu disisipin dengan energi makhluk-makhluk astral tadi. Ya. Jadi ini kayak rumah. Ya, kadang-kadang ngelihat orang yang pakai susuk, ini orang cantik sekali. Tapi di belakangnya yang berdiri makhluk-makhluknya, wah, dia serem gitu. Bagi orang yang nggak lihat itu ya mungkin biasa-biasa saja. Ngeliatnya cantik aja ya. Cantik aja gitu. Berarti itu ada efeknya. Tapi ada kalau efeknya. Buka aura tuh lebih banyak prosesnya, maka instan, tapi efeknya efeknya jangka panjang. Jangka panjang gitu. Benar-benar. Tapi kalau boleh yang kita tahu selama ini kan ya, kenapa yang buka aura itu kebanyakan dari kaum Hawa gitu?
Kalau laki-laki tuh ada nggak sih yang mau buka aura gitu? Oh, ya nggak juga sih ya. Oh nggak juga. Nggak juga. Banyak sih laki-laki juga. Oh iya. Bener, Sama Mas sih Rom. sebenarnya. Oh sama sekarang. Sama sih sebenarnya. Kirain masih. Cuma kan kita harus ingat kodrat perempuan itu kan ingin cantik, Ya. ya kan? Wanita tuh kan simbol kecantikan sebenarnya, apapun ya sebenarnya. Jadi wajar saja kalau para wanita tuh ingin tampil lebih baik, lebih cantik, lebih semuanya lah dibanding yang lainnya. Dibanding misalnya pria gitu ya. Pria kan lebih cuek sebenarnya penampilannya. Ah udahlah pakai begini aja udah oke kok gitu. Ya kan beda gitu kan. Kita misalnya wanita aja kalau mau keluar mesti dandan aja berapa lama gitu kan. Iya benar. Ya, kalau pria ya udah pakai gini-gini selesai keluar kan. Jadi emang kalau dibilang bahwa hanya wanita yang butuh buka aura ya enggak juga, banyak pria juga. Pengusaha-pengusaha banyak. oh gitu. Kayak, Itu laki-laki tuh ya ya maksudnya. laki-laki. dominan. Klien saya banyak pengusaha juga dan pria itu ya. Notabene laki-laki juga. Ada juga misalnya ya pejabat segala macam. Ya karena mereka kan ingin juga punya wibawa. Oh berarti yang di itu Wibawa, ya? karisma. Karisma. Ya. Itu emang selain buat enteng jodoh ataupun dalam urusan bisnis ada nggak sih tujuan lain gitu kok, Mas Rom, kalau buat buka aura itu? Tujuan lain. Ya maksudnya alasan lain kenapa mau buka aura gitu? Saya mau enteng jodoh. Kenapa? Iya, kebanyakan pasti enteng jodoh. Ya, pengen jodohnya ya mungkin selama ini selalu gagal gitu kan. Ingin cepat gitu, ingin ya bisa tampil menarik pada lawan jenis kan. Terus kemudian juga ya rezeki, keuangan, udah pasti, ya kan. Jabatan, kesehatan ya itu bonus, ya. Oh ada dampak kesehatannya juga? Dampak kesehatan jelas. Jadi gini kan, kita itu penyakit manusia zaman sekarang itu kebanyakan bersumber dari pikiran. Oh itu benar Mas. Ya. Kebanyakan penyakit kita tuh mungkin 90% ya sumbernya dari pikiran. Pikiran kita ini luar biasa. Misalnya 2 hari aja kita nggak tidur, ya kena stres misalnya. Penyakit apapun datang. Ya. Tapi kalau misalnya kita bawaannya, saya tenang, santai, terus kayaknya bisa bersyukur dalam hidup, jauh tuh dari penyakit. Nah, buka aura itu salah satu dampaknya adalah ketenangan jiwa. Oh gitu. Nah, kalau dengan misalnya orang itu lebih tenang, lebih kayaknya yang tadinya mungkin gampang ke bawah suasana emosi, gampang misalnya kesel, marah dan sebagainya ya. Setelah dia buka aura dia merasa kayak saya sekarang lebih tenang, lebih bisa bersyukur dalam hidup gitu ya. Mungkin juga banyak yang berdampaknya dia malah lebih dekat kepada Sang Pencipta gitu. Yang tadi nggak rajin sholat jadi rajin sholat gitu ya. Otomatis ya kan kesehatan dia juga meningkat. Jadi itu ada dampaknya juga, bukan hanya soal jodoh, tapi paling banyak memang orang mintanya ya jodoh, rezeki. Padahal lebih besar bonusnya ya sebenarnya kalau misal dipikir gitu kan. Itu kan jangka panjang banget tuh kalau kayak gitu. Terus kalau masalah buka aura nih, Mas Trong. Kalau saya misalnya melakukan buka aura, terus dalam yang bisa ngelihat aura saya terbuka ini semua orang apa cuman satu orang yang dituju aja atau gimana nih konsepnya gitu, Mas Trong? Iya, jadi sebenarnya kalau orang buka aura itu akan berpengaruh sama lingkungan. Berarti semuanya ya? Semua akan terasa. Karena kita kan ini seperti misalnya kita tubuh manusia ini punya ada medan energi sekeliling kita. Ada medan aura. Ketika aura ini dioptimalkan, maka dia jangkauannya akan luas. Itu. Karena dia luas, maka orang yang ada dalam jangkauan itu akan terpengaruh. Gitu. Ada orang yang misalnya begitu dia lewat aja orang, gitu. Padahal kita nggak kenal siapa-siapa gitu. Ya karena kita kena imbasnya gitu. Seperti itu. Nah itu jadi setiap orang yang di lingkungan dia itu akan merasakan dampaknya. Kalau soal melihat, ini orangnya auranya terpancar seperti apa, mungkin itu perlu kalian khusus ya. Tapi dampak
yang dirasakan di lingkungan itu terasa. Berarti bisa dilihat dong, Mas Rong. Maksudnya orang yang auranya udah kebuka tuh ciri-cirinya gitu. Ciri-cirinya sebenarnya paling gampang ya dari perilaku dia ya. Misalnya kita bisa lihat orangnya lebih tenang mungkin ya. Dia lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Kita tahu dia kayaknya masalahnya banyak, tapi ini orang kok tenang. Itu Kok kayaknya gimana gitu ya, santai gitu. Nah, itu bisa salah satunya. Atau mungkin kita bisa lihat, oh kok dia kerjain apa aja lancar aja nih rezekinya. Ya kan? cuan, gampang cuan. Gampang cuan istilahnya sekarang ya. Wih, apa ya dia pegang semua jadi duit nih. Gitu kan. Nah, Itu seperti termasuk itu. ya? Nah, itu termasuk. Dan mungkin ada juga, udah kok gampang banget ya. Wah, yang deketin dia banyak banget gitu kan. Itu bisa kita lihat dari situ-situ sih sebenarnya. Itu biasanya sudah ini ya, maksudnya auranya sudah terbuka. Ya, baik dia sengaja membuka auranya maupun dia tidak sengaja. Bisa. Oh, berarti emang ada cara yang tidak sengaja itu ya maksudnya? Yang tadi saya bilang di awal tadi kan. Berarti orang nggak sadar, tapi sebenarnya auranya sudah terbuka. Iya, gitu. bisa misalnya dengan dia lebih taat dalam Beragama. ibadah, itu bisa. Bisa meningkatin dari situ ya? Iya, dari diri sendiri gitu, tanpa bantuan orang lain. Berarti ini kalau buka aura ini nggak ada dampak bahayanya, apa ada untuk orang yang sudah buka aura? Bahayanya ada. Hah? Kalau dia didekatin banyak lawan jenis terus dia memanfaatin itu bahaya. Itu bahaya. Master suka bercanda nih. Pantangannya juga nggak ada nih ya berarti. Nggak ada Ketika udah terbuka gitu, ya udah Nggak jalan ada. aja gitu. Ya kalau pantangan sih sebenarnya lebih kepada pola pikir ya. Jadi kalau misalnya orang yang sudah dibuka auranya ya sebaiknya berusaha untuk melatih dirinya tidak berpikiran negatif. Kenapa? Karena kalau auranya sudah terbuka, maka energi dari diri dia itu akan mengikuti pikirannya. Misalnya saya sudah dibuka auranya, terus saya berpikiran negatif aja. Itu nanti gampang terjadi. Oh gitu. Itu. Lebih gampang terjadi gitu. Ya, maksudnya. seperti itu. Jadi ya lebih baik pikiran baik-baik kan, gitu. Kalau kita pikirannya, oh ini proyek ini kayak gagal nih, proyek ini gagal nih, kayaknya proyek ini gagal beneran. Padahal harusnya berhasil. Berhasil ya. Nah, itu karena mungkin dianya sendiri mungkin kena, ya ibaratnya mungkin ada teman yang ngomong negatif segala macam, terpengaruh gitu kan. Sehingga akhirnya berpikiran negatif. Jadi kalau orang yang sudah terbuka auranya, sebaiknya dia berpikiran positif. Karena apapun yang dia pikirkan itu, ya progresnya itu bisa 2 kali lebih cepat daripada orang biasa. Gitu. Ini ada hubungannya nggak sih sama sugesti pikiran, Master Ong? Kalau menurut, maksudnya saya mau nanya gitu maksudnya. Sebenarnya hidup kita itu sugesti kan? Ya. Betul nggak? Ya, hidup kita itu sugesti. Sugesti itu sebenarnya ya dijalankan dalam semua segi kehidupan, termasuk juga dalam kita buka aura. Ya. Ketika kita buka aura kan kita merasa nih, oh saya lagi dibukain aura nih, nanti jadi begini nih. Itu kan tersugesti diri kita. Ya. Ketika kita tersugesti, maka potensi diri kita itu meningkat. Itu Alam yang bawah sadar kita itu menyatakan, oh iya kamu seperti itu, oke. Berproses gitu. Jadi yang tadi 2 kali lipat itu ya? Betul, iya. Hebat juga tapi Master Ong. Ya, jadi sugesti itu sebenarnya ya jangan orang berpikir oh sugesti itu nggak penting. Sugesti itu penting. Kita kalau misalnya kerja aja nggak ada sugestinya ya nggak akan jalan itu. Oh saya mau kerja ini karena saya motivasinya seperti ini gitu kan. Itu kan sudah membuat diri kita mau maju gitu. Lanjut nih Master Ong. Di internet nih banyak yang nawarin jasa online. Buka aura. Instan. Malah ya instan ya. Dalam artian malah ada yang jual pakai kapsul gitu. Gimana tanggapannya itu Master Ong? Apa itu benar atau gimana nih? Apa oknum aja atau gimana? Iya, jadi gini ya, saya juga nggak berani ngejudge itu benar atau enggak ya. Tapi memang kalau misalnya pakai kapsul itu salah satu metode. Ya, di saya juga kadang tergantung klien saya maunya gimana. Kalau punya waktu biasa saya bawa misalnya ke laut ya untuk pembersihan gitu ya, untuk buka aura. Kalau dia punya waktu misalnya. Oh saya nggak punya waktu nih Master. Terus gimana? Ya udah mau pakai kapsul nggak? Gitu kan? Ya kalau mau pakai kapsul, ntar ya energinya disalurkan dalam kapsul.
Ya, klien saya tinggal ngelakuin ya meminum kapsulnya dalam jangka waktu tertentu, ya dengan doa-doa tertentu, ya untuk buka auranya misalnya. Ya. Oh saya nggak mau nih yang kapsul, nggak mau mandi, nggak mau kapsul. Wah udah, mau pakai apa dong? Pakai air aja misalnya, ya bisa juga, gitu. Saya penasaran dari tadi sama itu yang dibawa Master Ong apa ya? Maksudnya itu salah satu metode juga atau gimana? Boleh dijelasin nggak sedikit dulu? Iya, jadi namanya kalau kita buka aura, kita harus merawat juga kan gitu ya. Coba Master Ong, boleh lihat nggak? Ini warnanya beda-beda nih. Oh, iya. Apa emang beda ya? Maksudnya beda kegunaan warna ini? Iya, jadi ini saya sebenarnya bikin ini untuk memudahkan klien saya sebenarnya. Karena setelah mereka buka aura kan, ya perlu ada treatment juga kan. Aura juga butuh di treatment. Jadi makan itu kan tidak hanya fisik kita aja, aura kita juga harus di treatment. Ya kan? Nah ini sebagai apanya nih? Treatmentnya. Caranya jadi, diapain? Untuk membersihkan aura kita. Jadi aura kita itu bisa terkontaminasi walaupun sudah terbuka. Oh iya, tadi pikiran negatif misalnya, itu. saya baru pulang dari pemakaman, misalnya ya. Terus di sana ternyata banyak energi negatif yang ngikutin saya atau nempel saya, atau saya ketemu orang yang kayaknya gimana, ada yang marah-marah, ada yang ini segala macam ya. Itu juga bisa mempengaruhi. Terkontaminasi tadi itu ya? Iya, terkontaminasi. Sama aja kita udah pakai baju, keluar rumah, kok dicuci ada kotorannya, padahal kita lihat nggak ada. Ya kan? Nah, ini adalah produk untuk treatment. Jadi, saya bikin ini sebenarnya untuk kemudahan aja buat klien saya gitu. Treatmentnya ini dipakai buat mandi. Kegunaannya sama nih untuk mandi semua? Ya, kecuali yang ini nih. Kecuali yang ini. Yang ini untuk pembersihan gedung. Oh, ada juga maksudnya? Ya, kan ya katanya gedungnya angker. Oh kayaknya ada penampakan gitu kan. Atau hawanya nggak enak. Misalnya saya masuk rumah, kok rumah saya panas gitu. Jadi bawaannya emosi aja gitu. Nah, itu pasti ada sesuatu yang ya mungkin aura-aura yang negatif di dalam rumah. Baik itu berasal dari makhluk astral maupun getaran-getaran energi yang tersisa dari penghuni rumah. Mungkin ya sering marah-marah segala macam sehingga aura rumahnya jadi kurang baik. Bisa juga. Ya kan? Nah, ini dipakai untuk membersihkan gedung kalau yang putih ini. Nah, jadi kalau ini dipakai misalnya dipakai buat ngepel, buat ngebersihin gitu segala macam. Kalau yang dua ini buat mandi. Ini bahannya rempah-rempah ya? Rempah-rempah. Ini ada 7 jenis rempah dan ada garamnya. Ada garam laut ya. Seger sih kayaknya Master Ong mandi pakai ini kayaknya seger. Iya. Kalau yang hitam ini untuk melunturkan sihir. Oh gitu. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya kayaknya saya ada diikutin mimpinya, mimpi buruk terus. Ya kan? Mimpi yang ya istilahnya dikejar-kejar sama makhluk-makhluk tertentu atau memang sering melihat penampakan karena memang diikutin gitu ya. Atau sering ya atau orang mungkin kena guna-guna lah, kena santet atau kena apa gitu. Ini untuk membersihkan. Kalau yang ini untuk kerejekian. Oh, pantesan warnanya emas. Iya. Jadi karena komposisi di dalamnya juga berbeda. Beda-beda nih. Beda-beda. Ini khusus untuk kerejekian. Jadi untuk membersihkan aura kita supaya rezekinya lancar gitu. Lanjut Mas Ram. Seperti itu. Jadi ini lebih kepada treatment aja sih sebenarnya. Lebih ke treatment, salah satu treatmentnya ya untuk biar lebih top chair gitu. Kan segala sesuatu butuh di treatment. Tapi kalau dengar-dengar kan tadi ada aura, buka aura yang butuh treatment. Ada yang selamanya itu gimana maksudnya Mas Rom? Oh, yang permanen sama enggak? Ya sebenarnya mau permanen atau enggak tetap harus treatment. Lebih kurangnya tetap seperti harus itu. Treatment. Karena kita kan bergaul sama siapa aja kan, setiap hari kan. Ya itu yang bikin ya kan. Nah, agak ganggu ya maksudnya. Ya, contoh yang paling simpel sebenarnya tentang aura itu kalau misalnya kita lagi capek, kita lagi kerja terus ketemu banyak orang, terus kitanya rasanya kayak lelah sekali, kemudian kita pulang ke rumah, kita mandi misalnya. Selesai mandi kita seger sekali kan, fresh. Kenapa? Ya karena aura kita otomatis itu banyak yang negatif-negatif hilang gitu.
Oh gitu Mas Rom. Iya juga Seperti sih, itu. benar. Maksudnya kalau udah capek mandi, apalagi mandi air hangat. Iya, itu ada pengaruhnya. Karena kan gimana juga, ya manusia itu kan makhluk yang berinteraksi satu sama lain ya. Misalnya, Mas kan ini ada gelombang auranya nih, saya ke sini. Ini Saya, kelihatan nggak sih saya ngomong auranya dari tadi saya curiga nih Mas Terong ngeliatin misalnya saya juga ada gitu. Ini Ini kan misalnya, berinteraksi ya. ya, berinteraksi. Nah, karena berinteraksi otomatis kan ada dampak yang saling mendampak, saling berbenturan istilahnya ya, maksudnya berbenturan, bukan berbenturan lah, istilahnya istilahnya berresonansi. beresonansi, benar lebih tepatnya. Nah, lebih beresonansi. Kalau misalnya ada orang tertentu yang istilahnya kena dia auranya kurang bagus, atau mungkin diikutin sesuatu dan sebagainya, mungkin kita ngerasain, ih, kok kayaknya nggak enak di hati dan sebagainya gitu. Pulang-pulang mungkin kita jadi capek dan sebagainya. Gitu. Itu juga pengaruh. Kalau dari Master Ong sendiri ada nggak ritual khusus ketika ada pasien untuk mau buka aura nih Master Ong gitu? Jadi kalau saya sih lebih kepada inginnya lebih ilmiah ya. Jadi nggak mau yang terlalu klinik-klinik lah istilahnya ya. Klinik. Iya benar. Klinik yang sifatnya kayaknya orang anggapnya itu kayak ya apa ya, serem gitu, ya kan. Tapi berarti bisa dijelasin dengan logika ya maksudnya. Iya, biasanya kita awalkan dengan misalnya kalau klien saya punya waktu, ya udah punya waktu nggak? Ya punya waktu kita di ini aja, misalnya ke pantai gitu ya, pembersihan dulu dengan air laut. Jadi mandi di sana, selesai mandi baru kita buka auranya. Nah mungkin ada juga yang menggunakan metode misalnya dengan mandi air kembang, ya kan? Juga. Mandi air kembang pada malam-malam tertentu mungkin sesuai dengan ya hitungan praktisinya. Ya kalau di Jawa mungkin kayak wet betonnya apa, jam berapa, kemudian dibanding kembang itu untuk bersihin. Tapi itu sama intinya metode juga. Ya gitu. metode aja, masing-masing metodenya banyak gitu kan. Nah kemudian setelah dibersihkan, baru kita lakukan membuka auranya. Gitu. Nah muka aura ini di saya membukanya biasa di wajah ya. Di wajah ada beberapa titik di wajah, kemudian juga di badan ya mungkin ya disebut cakra-cakranya gitu ya, sebagainya. Tapi saya mau tahu aja nih Mas Terong, tadi kan ngomongin mandi di laut ya. Emang benar kalau orang kayaknya hidupnya sial mulu nih, mandi air laut emang ada fungsinya Mas Terong? Kalau cuma mandi doang gitu? Ada fungsinya. Oh beneran? Fungsinya tapi tidak. Kalau misalnya ada orang bilang, kenapa sih mandi air lautnya mesti di satu tempat ini? Misalnya kalau di Jawa Barat itu di Pelabuhan Ratu misalnya, ya kan? Ada yang misalnya di Parangtritis, di Jogja gitu kan. Kenapa sih mesti di situ? Kenapa nggak di semua pantai ya, di pantai mana aja bisa? Kenapa nggak di Ancol gitu? Ya kenapa nggak di Ancol gitu kan? Di mana aja gitu. Kenapa ya kan? Mas Terong gitu? Karena gini, jadi walaupun bentuknya semuanya pantai, tapi masing-masing itu punya frekuensi energi yang berbeda. Oh gitu. Contoh misalnya ya, di gunung otomatis itu berbeda kan udaranya. Bahkan gunungnya satu dengan gunung lainnya itu berbeda. Kalau orang yang sering misalnya pergi ke pegunungan itu tahu tuh misalnya, gunung sini kok segernya itu beda sama gunung yang satu lagi gitu. Secara udaranya gitu. Itu aja berbeda, apalagi laut. Jadi laut juga ada perbedaannya. Nah, kenapa harus di sini? Ya karena di situ ada energi yang berbeda dengan tempat lain gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mandi di laut, tidak juga asal-asalan, ya kan? Oh ya udah di Ancol aja atau apa gitu ya. Ya mungkin jadi nggak efektif gitu kan, nggak terlalu berdampak ke dalam diri kita. Gitu. Berarti kalau ada pasien Master Ong nih minta tolong sama Master Ong, itu kira-kira kalau ditanya prosesnya berapa lama, bisa dijelasin nggak itu berapa lama prosesnya untuk membuka aura itu? Iya sebenarnya prosesnya nggak lama. Yang lama itu kan perjalanan perjalanannya ya. Kalau kita Jakarta ke Pelabuhan Ratu ya udah berapa jam gitu kan. Terus kemungkinan kita harus nginap, ya kan. Atau misalnya kita ke Jogja, kita harus nginap, ya kan. Nah terus kemudian kita harus mandi,
Nah biasanya kalau mandi ini lebih bagus kan pada saat bulan purnama. Nah, bertanya lagi kan, kenapa mesti bulan purnama? Kenapa tuh Master Ong? Kenapa? Tahu nggak? Ya kan? Master Ong sih mancing-mancing sendiri. Iya. Ya, jadi kayak mau tahu Mas. Emang saat bulan purnama katanya emang energinya lagi bagus tuh ya. Kan kalau dulu kita belajar fisika ya. Kalau namanya pas bulan purnama itu daya tarik bulan itu kan lebih kuat, ya kan? Air pasang juga beda kan dengan hari-hari biasa. Nah sama, ketika kita mau lakukan pembersihan energi negatif, kita juga butuh energi yang sangat besar dari alam semesta untuk membantu kita, gitu. Ya kan? Jadi karena itulah kita butuh hari tertentu yang ya seperti bulan purnama, tempat tertentu yang memang mempunyai energi yang bagus. Ya. Beda sama kita di rumah sendiri, misalnya lain. Energi di rumah kita sama energi di situ ya beda. Walaupun sama-sama kena bulan purnama. Iya, gitu sama-sama kena bulan purnama lain gitu. Tetap, ya. Jadi biasanya kita ngadain pas bulan purnama, kemudian mandi di laut, ya kan. Setelah itu baru dibuka. Kalau proses bukanya ya paling 15 sampai 30 menit meditasi, kemudian saya istilahnya saya adjustment aura-auranya, udah selesai gitu. Cuma mungkin proses pembersihannya yang nggak panjang. Itu pun dengan catatan dia tidak punya kasus yang berat. Contohnya gimana kasus yang berat maksudnya? Ya mungkin dia ada udah ketempelan makhluk halus. Ya. Mungkin dia ada makhluk yang berdiam di dalam diri dia, mungkin jin atau sebagainya. Nah itu kan perlu lagi ya. Iya, perlu istilahnya satu prosedur yang lebih gitu kan. Kalau misalnya yang di dalamnya itu gampang diajak kerjasama, udah keluar kan gitu. Kalau nggak mau ya kan repot lagi ini gitu. Boleh nggak dibuka Master Ong? Kira-kira kalau konsultasi ke Master Ong ini, kalau nggak boleh nggak apa-apa nih Master Ong. Tapi kalau boleh, buat informasi untuk sobat kumis di rumah gitu. Kali ada yang mau buka aura ke Master Ong gitu kan. Kira-kira kisarannya berapa? Iya, sebenarnya sih kan kita juga harus lihat permasalahannya ya. Sebenarnya permasalahannya di mana itu. Jadi kalau di saya sih biasa rank aja ya, mungkin rank di antara 3,5 sampai 7 gitu kan. Ranknya di situ gitu. Wah, tuh sobat kumis gimana tuh? Ada yang tertarik nggak untuk konsultasi sama Master Ong nih? Biar lebih cetar gitu ya membahas. Ya biasanya kita harus cari tahu dulu nih permasalahannya apa, di dalam kehidupannya lagi bermasalah di mana gitu kan. Oke, terakhir Master Ong, ada nggak pesan-pesan buat sobat kumis di rumah untuk pembahasan sekarang? Kalau soal aura ya, mungkin kalau pesan saya sih jangan sembarangan. Maksudnya gimana nih Master Ong? Ya kan, ya saya menemukan banyak kasus ya gitu. Metode buka auranya yang agak ya aneh gitu ya. Misalnya ada yang disuruh ya harus buka baju semuanya di depan praktisinya. Ya kan. Ada yang disuruh harus makan apa gitu kan. Itu kan nggak masuk di akal gitu. Ya. Jadi pesan saya sih ya hindarin orang yang bilangnya bisa buka aura tapi dengan cara sama metode yang gak logika gitu. Ya. Aneh-aneh lah ya. Aneh-aneh gitu, nggak logika. Apalagi kalau misalnya yang mau dibuka aura itu ada perempuan, terus kemudian praktisinya laki-laki gitu, kemudian harus sesuatu yang ya tidak sesuai dengan norma, ya saya kira itu nggak benar gitu ya. Karena sekarang ini banyak sekali oknum yang memanfaatkan gitu, ya kan? Memanfaatkan hal-hal seperti ini. Jadi ya nggak heran kalau di masyarakat akhirnya stigmanya itu negatif. Oh nanti kamu diapa-apain gitu segala macam. Benar. Padahal sebenarnya nggak begitu. Simple aja sebenarnya gitu. Ya, benar. Oke. Itu aja sih, hindarin lah istilahnya jangan sembarangan gitu. Kalau bisa ya coba dilihat dulu ini kira-kira praktisi yang bisa buka aura ini benar-benar atau hanya memanfaatkan ya, akal-akalan doang. Akal-akalan dia gitu. Oke Master Ong. Makasih Master Ong udah datang malam hari ini ya. Info-infonya nih
Iya. Cukup berharga nih untuk Sobat Kumis di rumah nih. Baik Sobat Kumis, demikianlah bincang-bincang kita dengan Master Ong tentang seputar aura. Terus saksikan Kumis setiap malam Jumat di Transvision Official atau Dunia Lain Transvision, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Master Ong. Yo, sama-sama.